Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya kita ada di tempat ini bukan suatu hal yang kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, bahkan setiap firman Tuhan yang akan nanti kita dengar. Mari saya mengajak untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan juga merindukan suatu kerendahan hati yang datang di hadapan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita berseru kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah dan yang layak untuk kita muliakan. Sebelum kita mengawali ibadah ini, mari kita sama-sama angkat satu pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berpuji dari awal, sama-sama katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu, aku Yesus, Yesus, engkau
Bapa Yesus. Sekali lagi kita sama-sama kali menjadi dari Allah. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau bukan hidupku. Sepenuhnya milikmu, Yesus ku panggil namamu, berarti aku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah nama Yesus. Benar setiap semua kami berarti aku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapa. Yesus, Yesus. Yesus engkaulah panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapa. Panggil namanya dengan berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Dengar setiap seruan jemaat-Mu Tuhan. Ku panggil namamu, hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapa. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku, pengabdianku
kami berseru memanggil nama Yesus, Yesus, kami berseru. Itu sebabnya kami memanggil untuk mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Setiap pergumulan, bahkan tantangan demi tantangan yang kami hadapi, kami mau bawa pada pagi hari ini ke dalam tangan. Berikan kami kelegaan, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melewati setiap pergumulan bahkan tantangan dalam setiap kehidupan kami pribadi. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Baik maupun buruk kondisi kami tetap menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itu sebabnya Bapak, kami datang mau beribadah kepada Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan. Kami ingin mengekspresikan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Mari hadirlah di tengah-tengah kami. Mari bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk menikmati setiap pujian penyembahan yang akan kami bawakan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami persembahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, wah, saya melihat wajah-wajah yang sangat ceria. Ini adalah awal di bulan Oktober untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari saya berikan kesempatan, berikan waktu untuk saling sapa, samping kanan, samping kirinya, atau depan, atau belakangnya. Berikan senyum yang terbaik, berikan senyum sukacita Kristus yang ada di dalam kita. Ya, saya percaya bahwa kita sama-sama bersukacita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang hebat, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dan kita sama-sama kuasa di bumi sudah bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi sudah bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama kepada-Ku, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berdaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berkata, Yesus pada segala raja. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja, amin. Kuasa di bumi surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umat. Betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berdaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berdaya, Yesus Raja segala
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Dia. Dia bernama pemegang segala raja. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternyata Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia kenapa Yesus Raja segala raja. Allah kita. Sama-sama katakan Allah kita. Sekali lagi katakan Allah kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa sukacita hadir di tempat ini, amin. Mari kita sama-sama ekspresikan sukacita yang ada di dalam hati kita dengan kita angkat satu lagu pujian ini. Mari kita sama-sama angkat pujian. Sama-sama katakan Aku Tuhan berada di kakiku. Janji-Mu terangkan di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan dan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan berada di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan dan sama-sama tak ini Allah bersamamu dalam kemuliaan. Seperti pagi bernobat kita ada di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan berada di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan dan sama-sama ini Allah bersamamu dalam kemuliaan. Seperti pagi bernobat kita ada di dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan berada di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Sama-sama saudara, kita terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kita akan jalan tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa keamanan yang sesungguhnya, kenyamanan bahkan ketenangan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan apa yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan dapat memberikan lebih dari dunia yang diberikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita siapkan hati kita, karena kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan semuanya untuk Tuhan. Izinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Izinkan Tuhan hadir menjamah setiap kita, baik melalui setiap pujian penyembahan, bahkan setiap doa-doa yang kita panjatkan, atau firman Tuhan yang nanti akan sampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian untuk kita datang kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari bawa setiap hati Tuhan, sama-sama katakan, bahwa ku berat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di
di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Engkau mendengar setiap seruan kami, Tuhan. Kami ingin selamanya menyembah Engkau, Yesus. Baik atau buruk pun keadaan kami, terus ajarkan kami untuk kami tetap menyembah Tuhan. Di dalam setiap pujian penyembahan kami, di dalam setiap doa kami, bahkan perilaku kami, Tuhan, biarlah segala sesuatunya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat hadirat. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami. Kami rindu untuk mendengarnya, kami rindu untuk mengingatnya, bahkan kami rindu untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, sampaikanlah pesan. Biarlah setiap pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Shalom. Shalom. Iya, mari berikan senyuman yang terbaik bagi kita semua di tempat ini. Kasih senyum. Yang tadi mungkin suami istri dari rumah marahan, kasih senyum yang terbaik ya. Kalau mesti ada di tempat ini yang merasa nggak enakan satu dengan yang lain, kasih senyum. Tolek dia kasih senyum. Mana? Kasih senyum ya. Kasih senyum supaya kita terima firman Tuhan dengan senyuman. Amin. Amin. Yuk kita bilang kiri dan kanannya, ya aku mau dengar firman Tuhan hari ini. Ya. Belum sempat bilang, ya aku mau dengar firman Tuhan pada hari ini. Ya. Sekali lagi saya bilang ya. Colek kiri kanannya. Karena saya lihat masih ada yang belum mau singgah. Ini ada yang itu pasti. Colek. Aku mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. 1, 2, 3 semuanya kiri kanan. Aku mendengarkan firman Tuhan hari ini. Understand? Karena firman ini hari ini berkaitan dengan bagaimana respon kita setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. 1 bulan ini bulan Oktober, dan sudah sebentar lagi kita akan memasuki Natal ya. Biasanya semangat Natal itu berbeda ya daripada semangat-semangat yang lain. Semangat itu ada aura rohaninya banget. Yang tadinya mulai malas-malas beribadah gitu ya, aura rohaninya bangkit. Oktober, November, Desember apalagi itu powerful. Aura rohaninya powerful. Yang selama 1 tahun gak ibadah, Desember mulai ibadah. Auranya dapat katanya ya. Jadi tidak masalah daripada tidak kedapatan aura rohani sepanjang tahun, bertahun-tahun tidak mendapatkan aura itu. Ya, jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, kita mau benar-benar menyiapkan hati kita untuk setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan. 1 bulan ini kita bentar. Tes 1 dulu. Ya. Kita akan membahas tema tentang menjadi dewasa rohani.
proses, ya. Menjadi dewasa rohani, menjadi ada bagian proses yang harus kita jalani untuk kita menjadi dewasa rohani. Kerohanian itu ibarat sebuah pohon, Bapak Ibu. Kalau pohon itu bertumbuh dari mulai tunas, ya, dari mulai ditanam mungkin atau biji atau dalam cangkokan gitu, ya, mulai dicangkok, mulai ditanam dan mulai tumbuh, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang suka dengan tumbuh-tumbuhan, yang suka menanam bisa tahu tanaman yang ditanam tuh tiba-tiba muncul gitu, ya, muncul, nah seperti itu. Dan akhirnya dia bertumbuh besar dan ada yang menghasilkan buah, contohnya mangga bisa berbuah, atau pohon-pohon yang lain, contohnya tumbuhan tomat bisa berbuah, cabai bisa berbuah dan sebagainya, ya. Dalam tumbuhan kita melihat ada pertumbuhan, ya. Bahasanya dalam tumbuhan ada pertumbuhan, ya. Jadi dalam kehidupan kerohanian kita juga diibaratkan seperti itu. Jadi penting untuk kita menjadi dewasa. Orang yang tidak dewasa rohaninya, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, orang yang tidak dewasa rohaninya berarti dia masih anak-anak. Saya mengatakan bahwa di sini saya tuliskan menjadi tua itu pasti. Setiap kita pasti menjadi tua, ya. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ada orang yang usianya sudah 60 tahun tapi sifatnya seperti anak-anak. Ada di sini, nggak ada di tempat lain, banyak, ya, banyak. Udah tua tapi sifatnya kayak anak-anak, cengeng, mudah ngambek, itu anak-anak, menuntut, itu anak-anak. Dan banyak lagi. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya dapat inspirasi. Menjadi Kristen itu harus. Amin. Kristen berarti pengikut Kristus, kan gitu, ya. Menjadi Kristen itu harus. Tapi menjadi dewasa rohani itu adalah keputusan. Menjadi dewasa rohani adalah keputusan. Mau atau tidak mau. Ya. Jadi dewasa secara karakter, secara sifat, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Di dalam kerohanian, menjadi Kristen itu adalah keharusan, dan menjadi dewasa rohani itu adalah keputusan. Kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani, Bapak Ibu Saudara, dan itu tidak mungkin terlepas dari bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan, itu sangat ditentukan. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara kedewasaan rohani dengan sikap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya sepanjang 1 bulan ini kita akan mengenali, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan mengenali tanah. Kalau dikatakan di sini bahwa firman itu bagaikan
benih. Ya, jadi kalau tadi saya berbicara tentang pohon, ya, tentang sesuatu yang ditanam, itu ada benih yang ditanam, baru dia tumbuh. Tidak mungkin ada pertumbuhan rohani tanpa ada benih firman Tuhan. Benih itu ada, dan kembali lagi bagaimana benih itu bisa bertumbuh tergantung dengan wadahnya, tanahnya. Tadi saya diingatkan sebelum saya mempersiapkan ini, ternyata ada banyak macam-macam tanah. Ya, saya sedikit mencatat di sini karena ini dapatnya belakangan. Ada tanah yang baik. Kalau tanah yang baik itu katanya pH-nya itu netral, antara 6 sampai 7. Ya, pH-nya baik, yaitu antara 6 dan 7, dan kaya akan nutrisinya, dan itu bisa ditanami, dan benih yang akan ditaburkan potensi untuk hidup, potensi untuk bertumbuh itu besar kalau pH-nya 6 sampai 7. Dan sedikit saya tadi baca ada jenis tanah, ya, ada tanah yang berpasir. Saya baca dari yang saya lihat tadi ada tanah vulkanis. Saya tertarik dengan tanah vulkanis, yaitu dikatakan memiliki kandungan unsur hara, dikatakan yang sangat tinggi, sehingga tanaman mudah tumbuh secara optimal. Bapak Ibu Saudara, jadi ada macam-macam tanah, ada tanah liat. Jadi benih yang ditanamkan sesuai dengan kultur daripada tanah tersebut. Supaya apa? Supaya tanaman kita tidak menjadi percuma, tapi tanaman itu bertumbuh dan berbuah. Kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sepanjang bulan ini kita akan membahas Matius pasal yang ke-13 ini sampai selesai, karena ini berkaitan tentang tanah hati kita, ya. Bukan tanah yang sedang kita pijak ini, tapi tanah hati kita, ya. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah seorang banyak berbondong. Sebentar. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di antang. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bapak Ibu Saudara, kaitan antara kedewasaan rohani dengan firman Tuhan, yaitu benih ilahi, itu sangat erat hubungannya. Di sini saya mau katakan ada hal yang penting untuk kita ketahui bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani. Di sini saya tuliskan yang pertama
gitu. Dan setelah kita mengerti, yang lebih lagi adalah bagaimana kita melakukannya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam matematika itu ada rumus, ya, ada rumus dikatakan, ya, baik rumus Pitagoras, ya, dan segala macam rumus yang ada. Dan rumus itu hanya bisa dikerjakan dengan soal yang tentang rumus Pitagoras tersebut, ya. Jadi kalau dia rumusnya A kali 2 pangkat 2 kali B, nah itu rumusnya berbeda, ya. Jadi ada rumus-rumus tertentu yang dikerjakan dari soal-soal yang dibuat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa bagaimana kita mendengar firman kalau kita mendengarnya tidak serius dan hanya asal-asalan, berkaitan dengan hati. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita mendengarnya tidak serius dan yang tadi saya katakan asal-asalan. Dan lebih parah, bagaimana kita bisa melakukan firman kalau dengar firman Tuhan aja asal-asalan, mengerti pasti tidak. Kalau tidak mengerti, saya bisa pastikan kita tidak akan bisa melakukan firman. Betul? Betul ya? Dengarnya asal-asalan, mengertinya pasti tidak bisa, apalagi melakukannya, itu satu paket. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya selalu bilang setiap kali saya khotbah, colek kiri kananmu, aku mau dengar firman. Coba konsentrasi, coba arahkan hidupmu, pikiranmu untuk firman yang akan ditaburkan. Siapkan hatimu untuk firman yang akan disampaikan. Menjadi dewasa tergantung dari 3 hal ini. Apakah kita mendengar dengan baik, dan apakah kita mengerti maksudnya? Ada orang mendengar tapi tidak mengerti maksudnya, betul? Bisa terjadi salah paham, betul? Bisa terjadi dalam hidup ini, saya menyampaikan ini tapi diartikan lain. Pernah terjadi seperti itu? Akhirnya jadi marah atau bertengkar. Bisa terjadi seperti itu? Bisa Bapak Ibu Saudara. Mendengar tapi salah mengerti, itu bisa terjadi. Dan kalau kita salah mengerti, pasti melakukannya juga pasti salah. Ya? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang penabur, benih, dan pinggir jalan. Nah, dalam menerima firman, mendengar firman, ada 4 kriteria tanah dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-13 ini. Dan setiap bulan setiap minggu kita akan bahas. Dan minggu ini kita akan membahas tentang tanah yang di pinggir jalan. Coba kita sekilas membayangkan tanah di pinggir jalan, kira-kira tanahnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira tanah yang di pinggir jalan itu seperti apa? Apa? Kurang begitu subur. Kurang begitu subur. Yang paling jelas biasanya kalau jalan itu harus apa?
ya hidupnya sudah nyaman dan dibilang gini, ayo ke gereja. Nanti lagi. Ada kan? Dengar firman Tuhan, nanti. Bahkan dengar firman Tuhan, keluar masuk. Pada saat dengar firman Tuhan, padahal cuma singkat dan sebentar kita ada di ruangan ibadah. Tapi untuk waktu yang sebentar itu pun kita gelisah untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita menolak, hati kita keras. Boro-boro kita mau dengar dengan benar. Bagaimana kita mau dengar firman Tuhan dengan benar kalau kita keluar masuk pegang handphone segala macam dan kita lakukan? Saya pastikan memang kita ada di dalam ruangan ini. Tapi firman Tuhan, coba pernah Bapak Ibu Saudara, coba tadi apa firman Tuhan? Apa ya? Dari mana ya? Ada? Baru keluar dari ruangan ibadah. Nggak ingat karena apa? Tidak mendengar dengan baik. Tidak mengarahkan hatinya untuk kebenaran firman. Kita nggak butuh firman. Kita cuma butuh absen gereja. Yang penting aku dilihat orang ke gereja. Tuhan gak butuh itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya datang dalam gereja, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan, sama saja. Untuk apa kita datang di tempat ini? Buang-buang waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi dewasa ini penting. Karena saya lihat kita sudah lama jadi Kristen. Ya begitu-begitu saja kekristenan kita. Tidak mengalami pertumbuhan. Dan ini sangat erat hubungannya. Bagaimana cara kita mendengar firman. Tanah pinggir jalan adalah hati yang keras dan tertutup. Benih tidak akan bisa masuk dan tidak punya tempat, tidak punya kesempatan untuk bisa bertumbuh. Karena apa? Dikatakan contoh pinggir jalan banyaklah mobil lewat, ya kan, terlindas lagi, ya kan, seperti itu ya. Kalau tanah pinggir jalan udah keras, satu banyak yang lalu lalang, akhirnya benar-benar tidak bisa bertumbuh, malah mati. Tanah pinggir jalan. Kalau kita berbicara tentang penabur, siapa penabur ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau di dalam Alkitab, penabur itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau sekarang adalah hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Itu penabur, menaburkan benih. Benih itu apa? Firman Tuhan, logos. Firman yang hidup. Apa itu? Siapa itu firman Tuhan? Firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki potensi untuk bertumbuh di dalam hidup kita, mengubahkan dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penabur adalah Tuhan. Tuhan menabur firman-Nya dengan berbagai macam cara. Caranya apa? Pengajaran. Kita ada kelas DK dan HB. Kalau firman Tuhan yang sering kali kita dengar setiap minggu, pembicara berganti-ganti, di kelas HB, di kelas DK, kita lebih mengerucut, Bapak Ibu Saudara, lebih konsentrasi bagaimana kita membangun kerohanian kita yang dari dasar
menjadi bertumbuh dalam kedewasaan. Penting bagi kita untuk kita mengikuti dasar kekristenan. Yang belum ikut dasar kekristenan, saya sarankan untuk bisa mengikuti. HB apalagi. Kalau DK adalah vertikal, kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau HB horizontal, hubungan sesama kita. Seringkali kan hubungan kita satu dengan yang lain tidak baik karena kita belum belajar hidup berjemaah. Bagaimana harusnya kita bersikap, bagaimana harusnya kita hidup dalam komunitas kekristenan ini. Berbicara, bersopan santun, itu sangat dipentingkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbagai macam cara firman itu ditaburkan melalui pengajaran, khotbah, bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab seperti renungan ibadah harian yang tiap hari dibagikan. Itu bisa membuat kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Tindakan menabur menunjukkan bahwa firman Tuhan ditawarkan kepada semua orang. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan cuma untuk kita, tapi semua orang di luar sana perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kalau kita ketemu dengan orang dan kita tahu dia tidak melakukan firman, kita perlu menyampaikan firman. Tidak boleh seperti itu, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian penabur benih dan pinggir jalan ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Karena apa? Kalau kita tidak tahu, saya percaya sulit untuk kita benar-benar mengalami proses pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian. Amin. Bapak Ibu Saudara, benih itu, firman itu perlu. Karena apa? Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Masalah, persoalan, sakit penyakit, tantangan, firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini yang akan menguatkan dan meneguhkan. Atau ini Bapak, kita udah tahu firman, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita memilih untuk tidak melakukan firman. Contoh anak-anaknya, saya mau kasih tahu. Udah dilarang tuh, nggak boleh. Tapi karena anak-anak, biasanya kalau saya mau katakan, kalau orang Batak bilang asang-asangnya, apa itu artinya asang-asangnya? Apa itu ya? Apa? Hah? Oh, andalannya. Jadi kalau anak-anak ini dilarang main handphone karena rusak matanya toh, diambil, asal-asalnya apa? Nangis. Nangis, meronta-ronta. Kita tahu hidup kita ada tantangan, tahu kebenaran firman Tuhan bahwa ini akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Ada masalah, asal-asalnya jawab sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengambil alasan itu untuk tidak melakukan firman, untuk tidak bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kita masih anak-anak, mau sampai kapan kita bertumbuh di dalam Tuhan? Benih pinggir jalan menunjukkan hati kita yang keras itu, yang tidak bisa bertumbuh, yang menolak firman Tuhan. Ada masalah keluar, ada masalah ngambek, nyalakan Tuhan.
kedewasaan rohani harus kita alami karena Tuhan membutuhkan pertumbuhan dalam kehidupan rohani. Contoh, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, mau nggak kira-kira anaknya terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lucu terus sampai 36 tahun lucu terus, ada? Mau? Jadi beban. Firman Tuhan katakan kalau tidak bertumbuh, tebang, cabut. Berapa lama kita sudah mencari Kristus? Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Adakah pertumbuhan rohani dalam hidup kita? Bertumbuhkah kerohanian kita? Dengar kita firman, dengan mendengar firman Tuhan, dengan beribadah. Bertumbuh nggak? Tanya dalam hidup kita. Bertumbuhkah pengenalan kita dengan Tuhan? Bertumbuhkah rasa hormat kita kepada Tuhan? Bertumbuhkah itu dalam hidup kita? Atau kita tidak pernah memusingkan tentang pertumbuhan rohani, tidak pernah memusingkan tentang kedewasaan rohani? Nggak penting bagi saya. Yang penting saya tidak tinggalkan Tuhan. Yang penting saya rajin ke gereja. Saya mau kasih tahu, Alkitab yang katakan kalau benih itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah, apa katanya? Ditebang. Diberi kesempatan demi kesempatan untuk hidup kita. Melalui mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita ngecek nih, benar nggak sih aku sudah bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Kalau tergesek sedikit saya tersinggung, itu tanda-tanda orang yang tidak dewasa. Masih anak-anak, ditegur, marah, ngambek, pindah gereja, gampang, banyak gereja. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, ibarat bunga ini kayak mungkin bunga hidup ya, baru kita tanam nih di satu pot. Sehari 2 hari kita cabut, pindahkan lagi di pot yang baru. Seminggu 2 minggu cabut lagi, pindahkan ke tempat yang baru lagi. Sebulan cabut lagi, kira-kira bisa bertumbuh maksimal. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau ada masalah, itu berarti hidup kita ini lagi dikasih pupuk nih. Lagi dipupuk. Supaya apa? Supaya kita muncul nih kehidupan kerohaniannya. Bertumbuh nggak rohaninya dari firman-firman yang udah didengar? Tapi kalau ada masalah, kita langsung tenggelam dan gak muncul lagi, Bapak Ibu Saudara. Pupuknya gak berhasil. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yuk lihat kehidupan rohani. Saya baca satu buku tentang kepemimpinan rohani. Saya lupa penulisnya karena itu bukunya kecil saja, tapi cukup bagus juga. Dan dia bilang begini, kalau Allah melihat hidup saat ini nih ya, manusia seperti apakah? Tentang pemimpin ya. Manusia seperti apakah kamu? Dan sejenak saya terdiam membaca itu.
Saya coba merenungkan. Sebagai seorang pemimpin, manusia seperti apakah saya? Layakkah saya sebagai pemimpin? Hati yang terdalam ini gak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita yang gak terlihat ini, otak kita ini, gak ada yang tahu. Perasaan kita gak ada yang tahu. Makanya saya senang dengan ibadah harian Bapak Ibu Saudara. Selalu ada pertanyaan. Tadi pagi kalau saya tidak salah pertanyaannya begini. Sudah rendah hatikah Anda? Kalau tidak salah itu apa itu kemana? Adakah kerendahan hati? Saya bilang begini ya Pak Tuhan. Saya bilang Tuhan, aku nggak tahu. Kau yang tahu. Tapi Tuhan, aku selalu mau merendahkan hatiku kepada. Aku mau. Lihatlah, tidak ada yang tersembunyi dalam hatiku. Dalam sanubariku nggak ada yang tersembunyi. Aku mau merendahkan apa sih Tuhan yang kusombongkan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau aku bisa, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau itu tadi pertanyaan dalam buku tentang pemimpin, saya mau tanya, kalau kira-kira Tuhan ada di tempat ini, dia nggak nanya, atau dia bilang, atau itu timbul pertanyaan, seperti apakah Tuhan lihat saya saat ini? Apakah hatiku benar? Atau banyak tipu muslihat yang kulakukan? Atau banyak kecemaran yang kulakukan? Atau banyak kebohongan yang aku lakukan dan aku hidup di dalam hidup? Proses menjadi dewasa rohani dimulai dari mulai kita mendengar firman, mengintrospeksi diri kita, menata hidup kita untuk mendengar lebih baik, mendengar firman, bukan cuma dengar tapi mengerti. Dengar baik, jangan sampai salah mengerti. Betul? Salah mengerti gak akan bisa melakukan. 3 hal. Bagaimana kita mendengar firman itu penting. Karena di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita penting mendengar firman, tapi bukan hanya sekedar mendengar firman, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti, menangkap dengan jelas akan firman Tuhan, dan bukan sampai di situ. Kita perlu melakukannya. Kita sudah tahu tanah pinggir jalan adalah melambangkan hati yang keras, hati yang menolak firman, hati yang tidak terbuka dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ditabur apapun mental. Betul? Seperti kita lempar karet mental, tidak bisa menempel. Kedewasaan rohani, firman itu menempel dalam hidup kita, hidupi, kita lakukan. Ada masalah, itu merupakan pupuk ilahi yang akan terus membuat kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Amin. Masalah, tantangan, persoalan
penyakit. Itu adalah pupuk ilahi yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya ketahuan tubuhnya lebih baik, tubuhnya lebih segar, tubuhnya berbuah lebih banyak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan berhenti karena tantangan. Jangan berhenti karena persoalan. Jangan berhenti karena masalah. Amin. Karena itu merupakan pupuk ilahi yang akan mendobrak kita untuk mengalami pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan rohani. Amin. Bapak Ibu Saudara, slide yang terakhir. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan benih itu jatuh di pinggir jalan? Jawablah dalam hati kita. Dan pada saat nanti kita merenungkan firman Tuhan, sampaikanlah hatimu kepada Tuhan. Aku gak mau memiliki hati yang keras. Aku mau terbuka dengan firman. Menjadi dewasa rohani adalah proses. Mendengarkan firman dan mengerti dan melakukannya, itu adalah prosesnya. Amin. Prosesnya mendengar, mengerti, dan melakukan, itu adalah proses pendewasaan rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.